Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat rekaman khusus buat semua teman-teman saya yang kemarin sudah lulus pretest. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk semua teman-teman saya yang sudah lulus pretest PPG tahun 2022-2023. Nah, biasanya buat teman-teman yang sudah lulus pretest tuh pasti bertanya-tanya, habis ini mau ngapain ya? Apa yang harus dilakukan ya? Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang harus kalian persiapkan agar nanti ketika sudah PPG, sudah waktunya PPG dimulai itu sudah nggak bingung lagi, sudah nggak sudah nggak ngoyok lagi mempersiapkan tugas-tugasnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus pretest itu nanti di akun Simpatika atau Dapodiknya pasti akan keluar nama LPTK yang nantinya tempat kalian untuk PPG. Setiap LPTK pasti akan menganjurkan kalian untuk mendownload aplikasi Speech. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi ini berfungsi untuk menunjukkan semua tagihan, semua tugas yang harus kita kerjakan. Karena saat ini kita sedang melakukan sistem daring, maka seluruh aktivitas kita tergantung di Speech ini. Mulai dari tugas yang harus dikerjakan, kemudian memantau nilai kita ya lewat aplikasi ini. Jadi kalau sudah lulus PPG wajib mendownload aplikasi Speech. Dan jika kalian belum bisa masuk aplikasi ini, maka segera konsultasi ke LPTK-nya, karena kalian tidak akan bisa ikut kuliah sebelum punya aplikasi Speech ini. Kita buka ada apa di aplikasi ini. Nah, ketika pertama kali kita membuka, saya baru saja masuk, ternyata ya nggak bisa keluar di menu pertama. Yang bisa saya jelaskan, ketika nanti kalian klik aplikasi itu, nanti akan ditanya password. Passwordnya itu apa? Kalau untuk yang dari Dignas itu NUPTK. Jadi harus hafal. Kalau nggak hafal ya ditulis lah NUPTK-nya, ditempel di dinding biar mudah untuk ditemukan. Nah, kalau untuk teman-teman yang dari Depak itu ada 2 nomor yang dipakai untuk login. 1 NPK, 2 PIK ID. 2 nomor ini untuk mahasiswa PPG yang dari Depak itu pakai NUPTK dan PIK ID. Kemudian tampilannya seperti ini ketika pertama kali masuk ya. Setelah kita memasukkan nomor tadi NUPTK yang dari Depak Dinas, yang dari Depak pakai PIK ID dan juga NPK. Itu akan muncul seperti ini, RPL. Nah, RPL ini wajib diisi sebelum kalian mengikuti perkuliahan. Ya, tapi biasanya LPTK akan memberikan sedikit dispensasi sedikit ya, karena mengingat yang harus dikerjakan cukup banyak. Jadi biasanya LPTK akan memberikan dispensasi, tapi itu nggak lama, biasanya setengah bulan dari kalian mulai perkuliahan. Cuman setengah bulan aja. Sebelum itu kan seharusnya kalian sudah mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Kita buka RPL. Nah, di dalam RPL itu ada 5 tagihan. Ini ya. Ada 5 tugas yang harus kalian persiapkan datanya. Yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogik. Kalau ini masih ringan ya menurut saya, karena ini berkaitan dengan SK. Kalian pasti punya kan SK mengajar. Nah, itu dipersiapkan selama 6 tahun. Kalau di LPTK saya 6 tahun. Tapi biasanya ketentuan tersebut biasanya dari pusat. Jadi insya Allah sama. Udah persiapan aja 6 tahun. Nah, permasalahannya adalah kalau 6 tahun kan berarti 6 lembar. Tidak seperti itu. Yang diminta adalah per semester. Nah, seperti ini. Di LPTK saya, IAIN Bukit Tinggi, itu yang diminta per semester. Ya, jadi yang diupload itu ada 12. Karena 6 tahun, maka yang diupload 12. Lah, SK itu kan keluarnya setiap tahun. Lalu bagaimana? Bisa minta ke yayasannya untuk mengeluarkan per semester. Jika yayasan tidak mau, maka
SK yang kita upload di sini adalah SK yang dibuat oleh kepala madrasah. Jadi nanti ada tanda tangan kepala madrasah dan kurikulumnya, ya. Itu minta selama per semester. Kemudian tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini menurut saya itu paling berat dibandingkan tugas 1, 3, 4, 5. Makanya ketika kemarin saya mengerjakan tugas 2 ini saya kerjakan terakhir. Karena ini paling berat. Jadi takut mood saya hilang sebelum tugas 1, 3, 4, 5 selesai, sudah drop duluan. Saya memilih mengerjakan ini di terakhir. Apa yang ada di poin kedua, yakni ini. Prota, Promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan alat peraga. Ada 1 poin, ada 8 item yang harus disiapkan selama 6 tahun ke belakang. Kayak Prota 6 tahun, Promes 6 tahun, silabus 6 tahun, RPP juga 6 tahun. Nah, ini yang paling berat adalah RPP-nya. Bayangkan jika dalam suatu jika dalam satu semester misalkan ada 4 bab, nah itu sudah berapa RPP-nya, ya, itu satu semester. Nah ini yang diminta 12 semester, maka tinggal mengkalikan saja. Itu jika satu bab satu RPP lah. Kalau satu bab RPP-nya ada 3, ada 4, nah itu tambah banyak lagi. Kalau materi ajar, LKPD, instrumen penilaian, alat peraga itu otomatis akan mengikuti jumlah RPP-nya. Karena di dalam RPP itu kan pasti mencakup materi ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan alat peraga. Gitu. Jadi kalau RPP-nya jadi, insya Allah poin 5 dan 8 itu otomatis akan jadi juga. Tapi tinggal di petakan, ini masuk materi ajar, ini masuk LKPD, ini masuk instrumen penilaian, ini masuk alat peraga. Nah, ini semua poin 1 sampai poin 8 itu harus dibuat selama 6 tahun ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika saya nggak sanggup nih? Saya nggak mau upload 6 tahun lah, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi nilainya jelek. Gitu. Dan jika LPTK-nya benar-benar konsisten, maka akan terus dikejar, akan terus japri yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Tapi jika LPTK-nya fleksibel, itu ya biasanya dibiarkan. Cuman LPTK saya dikejar, siapapun teman-teman saya yang belum store RPL itu dikejar. Gitu. Jadi daripada kita dikejar-kejar, lebih baik kita persiapkan saja mulai sekarang 6 tahun ya. Kemudian lanjut ke item yang nomor 3 nih, pengembangan kompetensi profesional. Apa yang ada di dalam sini? Sertifikat. Semua sertifikat yang kita punya kita upload di sini. Biasanya itu 6 tahun ke belakang. 6 tahun, mungkin 10 tahun masih bisa, tapi semakin muda tahunnya itu nilainya insya Allah semakin besar ya. Jadi kalau bisa diupload yang muda, yang baru-baru. Nah, tapi kalaupun itu tidak ada yang baru-baru ya diupload aja yang kalian punya. Semakin banyak sertifikatnya, maka pengisiannya juga akan semakin panjang dan insya Allah nilainya bagus. Tapi dengan syarat yang tadi, ya 10 tahun ke belakang lah maksimal yang dimasukkan ke sini ya, atau 6 tahun ke belakang aja. Seperti itu. Kemudian lanjut ke poin keempat, pengelolaan administrasi pembelajaran. Isinya kalau kita lihat di sini ya, ada apa isinya? Sebentar. Ya. Ternyata cuma link. Jadi ini isinya adalah tugas-tugas yang pernah kita emban selama kita mengajar, tugas tambahan maksudnya ya, kayak misalkan jadi bendahara sekolah, jadi kurikulum, jadi panitia semester, panitia Agustusan, panitia kegiatan lah ya, ataupun jadi pembina pramuka, pembina tahfidz atau pembina rohis, apapun itu
itu minta SK. Minta SK ke kepala madrasah atas tanda tangan kepala madrasah, nanti kita upload di sini. Nah, itu nanti masuk ke poin ini. Nih, pengelolaan administrasi pembelajaran. Jadi tugas tambahan yang pernah kita emban selama kita mengajar di situ di luar jam mengajar maksudnya ya. Terus poin yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini berkaitan dengan inovasi apa saja yang pernah jenengan buat. Kayak misalkan waktu ngajar saya pernah membuat alat peraga, terus waktu pembelajaran saya pernah membuat video pembelajaran, pernah membuat PPT, pernah membuat modul. Nah, itu minta surat keterangan. Jadi disebutkanlah nanti inovasinya apa, misalkan PPT atau video pembelajaran pada mapel apa, nanti yang tanda tangan kepala sekolah ya, di upload di sini. Nah, minimal itu 1 semester kita buat 1 inovasi minimal ya. Ini juga sama, biasanya dimasukkan dalam bentuk link ya. Coba kita lihat di sini. Ini biasanya, nah ini biasanya yang masuk ke sini. Oh tidak, ini ada suratnya. Jadi ini surat pernyataan bahwasanya di sini nama kepala sekolah ya, alamat, nama kepala sekolah, kemudian nama kita, dan inovasi apa yang pernah dibuat. Nah, jadi saya untuk ini semester ganjil, saya membuat game edukasi surat Al-Lahab. Nah, ini namanya inovasi. Jadi apa yang sampean buat gitu ya. Terus dimasukkan, ada linknya. Jadi di sini nanti dicek. Bukan hanya ini ya, bukan hanya sekedar surat pernyataan, tapi juga harus ada buktinya. Biasanya buktinya tersebut, misalkan kalau membuat video pembelajaran, kalau diupload di YouTube, maka linknya dicantumkan di sini. Kalau misalkan membuat PPT kok disimpan di Google Drive, maka linknya juga dicantumkan di sini. Nah, itu tentang inovasi pembelajaran. Inilah 5 pos yang harus kalian isi ketika mempersiapkan RPL ya. Kalau RPL-nya sudah oke, sudah lengkap, kita ke sini, masuk ke sini. Nah, di hari pertama sampai hari ke-30 kalian mengikuti proses PPG itu pasti melakukan pendalaman materi. Ini ya, pendalaman modul materi namanya. Ini untuk teman-teman yang berasal dari Dignas ya. Ini yang dari Depak. Nah, nanti masuknya ke sini. Seperti apa isinya modul pendalaman materi? Nah, seperti ini. Saya akan jelaskan mulai dari atas. Ini adalah nama saya ya. Nah, ini adalah nama LPTK yang saya tempati untuk PPG IAIN Bukit Tinggi. Al-Quran Hadis ini adalah jurusan yang saya ambil ketika saya pretest. Gitu. Jadi ketika kita pretestnya ikut Al-Quran Hadis, maka di sini nanti kita masuk kelas Al-Quran Hadis. Kok ketika pretest kita itu lulus di Mapel SKI, maka nanti di sini jadi SKI. Nah, yang ketiga ini adalah kelas kita. Kelas kita ini yang menentukan LPTK nanti, bukan kita. Nah, kita tahu dari mana kita masuk ke kelas berapa gitu ya. Nanti lihat di sini speech ini. Makanya tadi kan sudah saya katakan bahwa seseorang yang sudah lolos pretest dan sudah ditentukan LPTK-nya, maka wajib mendownload aplikasi speech ini, karena di sini kita akan mengetahui instruksi apa saja, tugas-tugas apa saja yang harus kita kerjakan gitu. Jadi sebelum kita masuk modul, kita harus tahu dulu kita masuk kelas mana nih. Nanti kalau sudah tahu kelasnya, kita dikasih link grup kelas gitu. Di modul apa yang harus kita kerjakan? Ini ada 10 modul yang harus dikerjakan selama 1 bulan. Nah, rutinitasnya apa saja?
satu modul itu ditempuh dalam 3 hari. Ya, satu modul 3 hari. Jadi kalau ada 10 modul kan pas tuh 30 hari. Ini tidak menghitung hari Minggu. Hari Minggu kita libur. Tapi kadang masih ada ini pertemuan Zoom dalam lingkup besar dalam satu LPTK biasanya, yang bukan hanya satu kelas aja. Nah, misalkan ini modul pengembangan profesi guru. Pertama kali sebelum kita mengerjakan tugas, kita harus melakukan pretest. Pretest ini tidak masuk perhitungan. Jadi makanya ketika pretest itu kalau saya memang benar-benar nggak mau baca dulu. Saya mau tahu seberapa jauh pengetahuan saya, pemahaman saya tentang materi ini. Kalau di sini semakin tinggi, maka pengetahuannya ya lumayan tentang materi tersebut. Tapi kalau nilainya rendah seperti ini, teori belajar dan pembelajaran, wah nilai saya rendah nih, berarti saya butuh tenaga ekstra untuk memahami modul ini biar nilainya naik gitu ya. Hari pertama dan kedua itu ada resum. Resum kalau hari pertama itu KB1, KB2. Kemudian habis resum harus melakukan analisis bahan ajar. Kalau di sini KB1, KB2 maka di sini juga sama, analisisnya KB1, KB2. Kemudian tes formatif. Kemudian kita diskusi dengan dosen. Nah, itu sudah selesai kegiatan kita satu hari. Hari besoknya sama lagi, resum KB3, KB4. Kemudian analisis bahan ajar KB3, KB4, kemudian tes formatif. Nah, tes formatif ini isinya diambilkan dari sini. Kalau kita hari itu resum KB1, KB2, maka tes formatifnya juga tentang KB1, KB2. Nah, gitu. Ya, kalau hari ini resumnya tentang KB3, KB4, maka yang kita pelajari ya sudah, untuk bisa jawab soal ya pelajari saja KB3 dan KB4. Setelah itu untuk hari yang ketiga kita melakukan analisa materi. Analisa materi itu intinya kita menemukan persoalan, kita harus cari solusinya dan harus dikaitkan dengan modulnya. Seperti itu. Nanti kita buka ya. Kita buka resum dulu, seperti apa bentuk resumnya. Kita ke modul. Sebentar. Nah, ini ada 10 modul. Karena saya sudah menyelesaikannya, maka di sini tulisannya bisa dibuka nih, buka modul ya. Nah, biasanya kalau belum waktunya nggak bisa dibuka. Kita buka yang ini aja lah, pertama. Nah, ini akan keluar seperti ini, tugas resum. Kita klik saja. Ini dosen saya, ya. Ibu Dr. Hajar Rahimah Sikumbang Sarmadi, LCMA. Beliau ini S1 sampai S3-nya di Mesir. Kita buka tugas resumnya. Seperti apakah resum itu? Nah, ini kebetulan resumnya saya dapat 100, 90, 95, 95. Seperti apakah bentuk resumnya? Kita cek ya. Kita lihat resumnya seperti apa. Nah, sebentar. Ya, sedang proses. Tips untuk mengerjakan resum biar nilainya bagus, maka konsultasi dulu sama dosennya. Jadi ketika Zoom meeting, tanyakan apa yang diminta, konsep apa yang diminta oleh dosen. Apakah peta konsepnya simple dengan uraian yang panjang, ataukah kebalikannya, peta konsep rumit, uraiannya sedikit. Kalau dosen saya yang ini, yang modulnya saya buka ini, mintanya peta konsepnya simple aja, tapi uraiannya panjang sekali. Kalau sudah bisa memenuhi itu tadi, syarat yang beliau minta, maka nilainya bagus. Seperti yang saya dapatkan tadi. Di akhir resum itu pasti ditanya tentang 2 hal ya. Ada 2 hal yang harus kita kemukakan. Yang pertama adalah
materi apa yang sulit dipahami. Jadi menurut kalian materi apa di modul tersebut yang sulit untuk dipahami. Kemudian materi apa yang mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi ini materi mana yang masih mengalami kebingungan. Kalau ini yang nggak bisa sama sekali apa. Kalau ini yang masih bingung, kadang bisa, kadang enggak, kadang tertukar definisinya gitu. Sebutkan saja. Ya. Nah, kemudian kita kembali ya. Kita akan melihat analisisnya. Kita lihat analisisnya. Sebentar. Nah, tugas resume sudah tahu kan bentuknya seperti apa. Sekarang kita ke analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar ini setiap dosen juga berbeda. Tanyakanlah ketika kalian berdiskusi dengan dosen. Yang harus dipertajam adalah ininya, nilai moderasinya. Jadi setiap KB itu pasti disuruh menganalisis 4 kali. Kalau waktu itu kita KB1, KB2, maka analisisnya juga KB1, KB2. Kita lihat apa yang ada dalam analisis. Ya, ini. Jadi, dalam analisis nanti dosen akan memberikan sebuah video. Ada jurnal 1, jurnal 2, kemudian ada juga materi dosen. Nah, kalian tinggal pilih mana yang mau kalian analisis. Misalkan saya mau menganalisis ini aja lah. Saya lebih suka lihat video. Maka lihatlah videonya. Kita bisa putar di sini ya. Misalkan ini. Ya, bisa apa tidak ya kira-kira? Apakah sudah ditutup? Oh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, seperti ini kita disuruh menganalisis bahan yang kita pilih. Kalau kita lihat video, kita milih video nih, maka kita menganalisis video. Kita pilih jurnal, maka nanti kita baca jurnal. Di sini ada jurnalnya, ini dibaca nih. Nah, jurnalnya seperti ini ternyata. Tulisan Arab karena saya Al-Quran hadis ya. Mungkin kalau pelajaran umum ya jelas isinya berbeda. Kemudian ada juga materi dosen. Saya mau menganalisis materi dosen lah. Ya, ini dari dosen. Kita lihat, kita baca. Setelah kita lihat dan kita baca, kita jawab ini 4 pertanyaan. Kita harus menyebutkan 5 konsep dan deskripsinya yang kita temukan dalam materi yang kita analisis tadi. Kemudian kita lakukan evaluasi dan refleksi. Apa evaluasi dan refleksi itu? Evaluasi adalah kita disuruh menilai. Kira-kira yang kita, misalnya video ya, saya menganalisis video. Video tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu. Itu di evaluasi dan refleksi. Kelebihan dan kekurangan hampir samalah dengan evaluasi dan refleksi. Yang paling sulit poin yang D ini. Nah, kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Ini nilai moderasi beragama setiap dosen itu berbeda persepsi. Kalau 10 modul itu kemarin saya itu dipegang oleh 5 dosen. Jadi dosen pertama dan kedua itu masing-masing pegang 3 modul. Kemudian dosen yang ketiga pegang 2 modul. Ini pegang 1, pegang 1. Kan ada 5 dosen nih yang harus kita hadapi. Kita harus tahu gimana keinginannya beliau. Setiap dosen itu beda-beda. Dosen saya yang satu ini nilai moderasi beragamanya lebih fleksibel. Tawasud, tawazun, tasamuh, dan pendidikan karakter is okay, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dosen saya yang lain itu nggak seperti itu. Ada juga dosen yang maunya cuman nilai tawasud, tawazun, tasamuh. Sudah, cuma 3 itu aja. Kalau kita keluar dari 3 itu maka nilainya jelek. Gitu ya. Jadi kita tanya dulu, kita konsultasi dulu konsep seperti apa yang diinginkan oleh dosen. Selanjutnya kita akan melihat tes formatif. Tes formatif ini tes yang kita lakukan setiap hari ya setelah kita melakukan resume, analisis bahan ajar, kita akan melakukan tes. Tes ini materinya dari tadi yang kita resume tadi. Kalau waktu itu kita resume KB1, KB2, maka di sini juga 2 munculnya. Nah, jumlah soalnya ini cuma ada 5. Tapi kalau kita salah satu maka langsung 80.
betul semua maka 100 ya. Jadi ini dilakukan 2 hari. Kan ada 4 jadi 1 hari 2. Nah, ini ada 2 hari. Selanjutnya kita ke hari ketiga nih, tugas analisis materi. Analisis materi itu kita disuruh cari permasalahan dan solusinya. Tapi harus dikaitkan dengan ini materi modul yang kita pelajari. Jika kita memberikan solusi tapi nggak sesuai dengan modul, itu biasanya berpengaruh ke nilai ya. Dan ditutup dengan tes akhir modul. Tes akhir modul ini saya dapat berapa ini? Ya, tes akhir modul itu jumlahnya ada 15 dan harus dikerjakan dalam waktu 12 menit. Nah, saya dapat 58,33. Kita kembali ke dashboard ya. Kita kembali ke dashboard. Itulah rangkaian pekerjaan, rangkaian tugas yang harus kita selesaikan selama pendalaman materi. Jadi mulai modul 1 sampai modul ke 10 seperti itu. Di bagian akhir ini adalah laporan berapa lama kita online. Jadi di sini LPTK bisa tahu, memantau kita itu sering online apa tidak dari sini ya. Dan ini yang perlu saya katakan, nilai akhir harus di atas 70. Kalau nilai kita di bawah 70 maka kita akan dapat tugas tambahan biar nilainya naik. Alhamdulillah kemarin saya bisa di atas semuanya ya. Terus nilai ini dari mana? Ini mulai dari resume, analisa bahan ajar, tes formatif, analisa materi, tes akhir modul, itu dijumlah, dibagi. Pretest itu tidak masuk hitungan gitu. Jadi jangan takut, wah nilai pretest saya cuma 17 nih. Wah nilai pretest saya 25, 75, berarti nanti nilai bagus atau jelek? Enggak. Karena nilai pretest tidak termasuk dalam hitungan. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita perhatikan ya. Jika nilai kita resume, analisa, kemudian analisa materinya bagus, tinggal 2 nilai ini, kalau nilainya pas-pasan insya Allah masih lulus. Tapi kalau 3 item ini, resume dan refleksi, analisa bahan ajar, analisa materi ini sudah jatuh, maka untuk naik itu sulit. Walaupun 2 tes ini bagus, tapi kalau untuk naik itu sulit karena di sini aja sudah berapa item? 4 item. 4 item, di sini 4 item tambah 1. Jadi berapa? 9 ya. Kalau 9 jatuh, nilai 9 ini jatuh, maka walaupun kita nilai tes formatifnya jelek, itu ya sulit gitu. Kalau bisa semuanya bagus kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa maka ini yang harus dibaguskan di sini, dan di sini. Seperti itu teman-teman semuanya. Kalau 1 bulan sudah terlalui, maka kita akan pindah lagi. Pindah ke sini, Madrasah Lokakarya. Nah, apa yang ada di sini tidak akan saya buka biar teman-teman tidak banyak pikiran. Kerjakan dululah yang RPL ini biar nanti ketika kalian sudah mulai masuk perkuliahan tidak keteteran lagi. Baiklah, itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang sudah lulus pretest, selamat menyicil mengumpulkan tugas ya. Saya juga mohon doanya karena saat ini juga masih dalam proses PPG. Semoga tugas yang kita kerjakan ini diridhoi Allah dan diberi kelancaran. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.